Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirma Isnan Yanisa, Pendidikan Matematika, kelas 6C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaria. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Noviardi, SPDI MPD. Nah, di sini ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan bahan ajar. Kita masuk pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini yang ada dalam RPP itu ada kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator, tujuan pembelajaran, media, alat dan sumber belajar, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran. Nah, kita masuk ke kompetensi inti. Kompetensi inti terbagi menjadi 4. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Nah, yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan yang terakhir yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret. Ranah konkret itu seperti menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak itu seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teorinya. Masuk ke kompetisi dasar dan indikator. Kompetisi dasarnya terbagi dua. Yang pertama itu menjelaskan fungsi inverse dan sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Nah, di sini memuat indikator. Peserta didik dapat mendefinisikan pengertian fungsi inverse. Peserta didik dapat membedakan suatu fungsi yang mempunyai fungsi inverse. Peserta didik dapat menentukan inverse suatu fungsi. Peserta didik dapat menentukan inverse suatu fungsi komposisi. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat fungsi inverse. Nah, untuk komposisi dasar kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi inverse suatu fungsi. Memuat indikator, peserta didik dapat memilih masalah sehari-hari yang dapat diselesaikan menggunakan konsep fungsi inverse. Yang kedua itu, peserta didik dapat mendemonstrasikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi inverse suatu fungsi. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi inverse suatu fungsi. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran, di mana setelah mengikuti pelajaran ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan fungsi inverse dan sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi inverse suatu fungsi. Kita lanjut ke media, alat, dan sumber belajar. Nah, di sini kita menggunakan media atau alat papan tulis dan spidol. Sedangkan bahannya yaitu lembar kerja siswa dan lembar penilaian. Nah, sumber belajar kita yaitu buku siswa kelas 10 dan buku guru kelas 10. Nah, kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu ada 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita harus menentukan dulu model dan metode apa yang kita pakai untuk pembelajaran ini. Nah, di sini kita menggunakan model cooperative learning. Dan kita menggunakan metode tanya jawab, ceramah, dan diskusi kelompok. Nah, setelah kita menentukan model dan metodenya, barulah kita lanjut ke kegiatan pendahuluan. Nah, kegiatan pendahuluan ini, guru memasuki kelas dengan mengucapkan salam dan mengajak siswa untuk berdoa. Kemudian, guru mengabsen siswa dan guru mengulas pelajaran yang telah dipelajari minggu lalu. Setelahnya, guru akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, kita masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti ini, guru menjelaskan pembelajaran pada awalnya. Setelah itu, guru akan menanyakan kepada siswa apakah masih ada yang tidak paham. Nah, jika ada siswa yang tidak paham, bisa menanyakan langsung kepada gurunya. Setelah itu, guru akan memberikan latihan kepada siswa dan siswa diminta untuk mengerjakannya. Dan siswa juga boleh mengerjakannya secara kelompok dengan teman sampingnya. Nah, setelah itu, guru meminta siswa untuk menyelesaikan soalnya ke papan tulis atau mempresentasikan jawabannya ke depan. Nah, masalah ke kegiatan penutup. Guru menyimpulkan pembelajaran apa yang kita dipelajari pada hari ini, dan setelah itu guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Nah, kita lanjut ke penilaian hasil pembelajaran. Di sini terdapat 3 penilaian, yaitu penilaian pengetahuan berupa penilaian tes tertulis pada LKS, itu menentukan kemampuan siswa dalam mengerjakan LKS tersebut. Nah, penilaian sikap berupa penilaian diri dan keaktifan siswa, itu seperti observasi.
Nah, yang terakhir itu penilaian keterampilan berupa penilaian untuk kerja, presentasi, dan portofolio. Nah, penilaian keterampilan itu seperti siswa yang mengerjakan ke depan. Nah, itu termasuk ke keterampilan, ya bagaimana cara menjelaskannya gitu. Nah, bahan ajar yang saya gunakan yaitu LKS. Nah, kebetulan di sini saya mengambil materi fungsi inverse yang ada pada kelas 10 semester ganjil. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.